Oke, bismillah, sekarang, eee, ini adalah contoh, lembar kerja siswa atau LKS. Eee, Biasanya sih kalau bagusnya mah, eee, ada sampulnya ya, biar terlihat menarik gitu. Karena kenapa, ketika kita membuat LKS, kita harus bersaing dengan, LKS-LKS yang udah jadi, yang udah diproduksi, lembaga penerbit ya. Jadi LKS-LKS yang diterbitkan oleh, penerbitan itu memiliki konsep yang menarik ya. Ada mulai dari sampul, kemudian isi dengan, full color, sehingga itu tidak, ketika itu digunakan oleh siswa itu, tidak terlalu membosankan ya, jadi tidak monoton banget. Beda dengan, LKS yang kita buat, meskipun, kita memiliki sarana dan prasarana yang terbatas, tapi setidaknya, perlu kreativitas, dalam membuat LKS. Jadi LKS itu kalau bisa dibuat semenarik mungkin, karena, LKS ini adalah, alat bantu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, eee, untuk mengerjakan, suatu tugas-tugas yang diberikan oleh guru, sehingga agar tugas-tugas ini terlihat menarik dan tidak, membosankan dilihat oleh siswa, maka dibuatlah, LKS yang, menarik ya dari segi, pandangan mata ya. Mulai dari pemilihan, font, kemudian warna, kesesuaian dengan warna yang satu dengan yang lain ya. Jadi tidak tabrak warna, misalnya, dari biru tiba-tiba menjadi, kuning gitu. Nah, biru sama kuning kan, eee, kecocokan warnanya kurang pas ya. Jadi kalau misalnya biru itu cocoknya misalnya dengan warna apa, misalnya warna pink soft atau apa gitu, sehingga pandangan mata ketika kita membaca teks dengan berbagai warna itu tidak terganggu ya. Nah, ketika pemilihan warna tidak pas itu bisa mengganggu, pandangan mata, sehingga, mata kita cepat lelah ketika membaca isi dari suatu, LKS. Jadi perlu memperhatikan pemilihan warna, kemudian gambar yang harus, jelas, kemudian, font tulisan, kemudian jenis tulisan yang sebaiknya tidak menggunakan tulisan yang, terlalu banyak, modelnya gitu, maksudnya yang susah untuk dibaca ya. Nah, contoh ini adalah contoh, LKS dari mahasiswa bimbingan ya, Bu. Kemudian, eee, ingat dari pembuatan LKS, eee, yang harus diperhatikan adalah komponen-komponen yang harus ada di dalam LKS tersebut ya. Misalnya, judul, kemudian, tema sekolah, nama sekolah, tempat, semester, kemudian informasi-informasi tambahan, KD atau indikator dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian isi dari suatu LKS yang disusun. Di sini ada temanya, itu sistem ekspresi. Ini untuk, SMP Islam kelas 8. Nah, karena, metode yang digunakan dalam proses pembelajaran itu, bersifat, metodenya adalah diskusi, jadi maka LKS-nya itu dibuat untuk per kelompok. Jadi satu per kelompok, sehingga, di depan itu ditambahkan, LKS ini untuk kelompok berapa dan nama anggotanya berapa, gitu. Kemudian yang seperti Ibu, sebelumnya katakan bahwa, KD harus ada ya, komponen dasar dan indikator. Nah, salah satunya setidaknya harus ada ya. Jadi misalnya antara KD atau indikator, atau dua-duanya ada juga, itu, jauh lebih baik. Kemudian ini ada petunjuk kegiatan. Petunjuk kegiatan di sini adalah sebagai informasi tambahan ya. Informasi tambahan di dalam LKS. Jadi petunjuk ini, secara umum untuk semua isi dari, LKS ini, karena nanti ke bawahnya ada beberapa kegiatan yang dalam LKS ya. Jadi ini, sampul bagian depan ya, setelah cover. Kemudian di dalamnya adalah, jadi ini adalah jenis
LKS eksperimental ya. Jadi jenis LKS yang eksperimental. Nah, di sini ada teori di mana ini ada ringkasan materi dari sistem ekskresi. Pemasukan materi di dalam ini tetap harus memperhatikan sumbernya ya. Jadi setiap materi yang kita masukkan ke dalam LKS harus disertai dengan sumbernya. Oke. Nah, ini materinya. Kemudian di dalam isinya, isi inti dari LKS ini ada kegiatan 1. Kegiatan 1 ini ada di mana tujuannya dituliskan ya, ini berdasarkan mengacu pada indikator yang sudah ada. Makanya sebelum membuat LKS itu kita harus menganalisis KD dan indikator ya. Jadi jika yang di depan hanya yang dituliskan, karena di bagian depan LKS ini yang dituliskan hanya KD, maka yang Ibu minta ini di dalam kegiatannya itu, per kegiatannya itu harus menuliskan salah satunya antara indikator yang digunakan pada kegiatan tersebut atau tujuannya, karena sebenarnya tujuan dan indikator ini hanya perbedaan dari masalah kalimatnya aja, tetapi karena tujuan ini mengacu pada diturunkan dari indikator. Nah, karena di sini tujuan yang disusun berdasarkan KD tadi itu kan ada beberapa poin ya, ada beberapa poin misalnya sekitar 5 atau 6 yang sudah disusun indikatornya. Nah, namun kan setiap pertemuan itu kan berbeda ya, tidak semua indikator kita ajarkan dalam satu pertemuan. Tentu dalam satu pertemuan itu yang kita ajarkan hanya 1 atau 2 indikator. Maka harus disesuaikan dengan LKS yang juga yang disusun. Jadi yang dituliskan adalah indikator atau tujuan yang hanya dijelaskan pada pertemuan tersebut. Nah, eksperimen itu terlihat ya, di sini ada alat bahan yang digunakan, kemudian langkah kerja, prosedur kerja dari kegiatan eksperimen nanti, kemudian ini ada pertanyaan yang diajukan, gitu ya. Nah, pertanyaan ini berhubungan dengan apa kegiatan yang dilakukan. Kemudian selanjutnya kegiatan 2 juga seperti ini ya. Ada petunjuk, kemudian ada langkah kerjanya, kemudian pertemuan selanjutnya yaitu ini ya. Jadi hampir sama ya, hampir sama formatnya gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau membuat LKS itu tidak monoton banget ya, jadi tidak tulisan semua, sehingga ketika dipakai oleh anak-anak kan jadi kurang menarik gitu ya. Sedangkan LKS yang diproduksi oleh lembaga penerbit itu adalah LKS yang tentu dengan sudah full color, dengan bentuk yang menarik ya, menarik secara fisik untuk dipakai oleh siswa. Nah, LKS nanti ini yang akan Anda susun nanti itu Anda akan memerlukannya atau pasti akan melakukannya pada saat kalian nanti misalnya akan melakukan penelitian, atau suatu saat misalnya kalau misalnya menjadi guru, jadi susunlah LKS yang bagus ya. Jadi yang idealnya adalah tentu semua komponen harus terpenuhi di dalam LKS, kemudian jangan lupa harus baiknya dibuat dengan benar-benar menarik ya. Jadi menarik, kemudian gampang dipahami oleh siswa, kemudian sesuai dengan metode atau model yang digunakan dalam proses pembelajaran. Oke, demikian penjelasan atau contoh dari LKS ya. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.